Kita lagi kami panggil, ini dia kehadiran narasumber hebat kita pada hari ini yang akan mendebarkan titik hati teman-teman. Ini dia Uma Ilmia Amalia SPD MPD CHT CPHT CLP. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Beliau merupakan praktisi sekaligus pembicara yang akan membersamai sesi kajian dan hipnoterapi terpadu pada hari ini. Dan tak lupa apresiasi dan rasa bangga kami ucapkan kepada founder Kritik Bali Official Retno Dwi Putri SKM dan CEO founder Kritik Bali Official Wilda Wardani SKM. Baik, kami ucapkan selamat datang sekali lagi kepada Uma Ilmia Amalia. Boleh dong berikan tepuk tangan yang meriah. Iya sayangku, oke? Cintaku, Iya sayangku, sayangku, iya cintaku. I love you, Masya Allah, semua. Masya Allah, terima kasih ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. 380. Ada, Masya Allah. Ini momen yang bakal hari banget karena nanti bukan ada lah ya, Masya Allah. Oke, yang duduknya sama Besti, gue pengen tanya nih, coba pertama kali sekolah. Kapan terakhir ngobrol sama pasangan? Kapan ngobrol sama pasangan? Kapan terakhir ngobrol sama suaminya? Kapan? Tadi pagi, oke. Sebelah sini kapan terakhir ngobrol sama pasangan? Kapan terakhir ngobrol? Tadi, oke. Kapan terakhir ngobrol sama pasangan? Kapan? Ngobrolin hal-hal yang gak penting bareng pasangan. Kalian kasih tahu kapan merasakan keluhan dari pasangan yang hangat, yang tulus. Saking banyaknya pasangan yang dari peluk suaminya, Uma sampai bikin surat terbuka untuk para suami. Surat terbuka untuk bapak-bapak. Pak, peluk istrinya, Pak. Karena banyak sekali seorang istri yang gak ngobrol, gak dipeluk sama suami. Bahkan banyak yang silent treatment sama suaminya, jarang ngobrol, sekalinya ketemu gak pernah saling anggap satu sama lain. Maka dari itu pertanyaan ini akan menjawab dari mana luka kita datang. Oke, sekarang simpan tangan kanannya di bahu Bestinya. Oke, simpan tangan kanannya di bahu Bestinya. Ikutin Uma. Sayangku, cintaku, aku nggak tahu lukamu dari mana. Aku nggak tahu lukamu sedalam apa. Sayangku, lukamu itulah yang akan menjadi hadiah terbaik di surga nanti. Sayangku, kamu hebat, kamu istimewa, kamu layak dicintai. Banyak yang sayang sama kamu.
jajan bareng. Aku yang bayarin. Sekarang saling berpelukan, semuanya saling menguatkan, rasakan kehangatan, ketulusan yang kita Nggak tahu lukanya itu dari mana, tapi berat aja. ternyata yang aku butuhkan adalah pelukan yang menguatkan satu sama lain. Ternyata yang aku butuhkan adalah didengarkan tanpa dihakimi. Ternyata yang aku butuhkan adalah sama-sama mensupport dan untuk hatiku yang pernah hancur, untuk hatiku yang pernah hancur. Kasihku, aku tahu ada bagian dari hatimu yang pernah benar-benar hancur. Bukan sekedar sedih, bukan sekedar kecewa, tapi benar-benar hancur, benar-benar sakit. Sampai saking hancurnya kamu merasa seperti kehilangan bagian dari dirimu. Untuk apa aku hidup, ya Allah? Kenapa selalu aku, ya Allah? Aku harus mulai dari mana, ya Allah? Ya Allah, untuk apa aku sholat? Engkau selalu mengujiku, ya Allah. Bisa jadi, terjadi, luka itu hadir karena seseorang yang sangat kamu percaya justru ia yang paling melukai hatimu. Siapa orang yang kamu percaya hari ini melukaimu, sayang? Siapa yang kamu anggap dia yang akan melindungi kita, malah dia yang menghancurkan hidup kita? Siapa? Suaminya? Siapa yang memalukan kita hari ini? Orang tua kita? Anak-anak kita? Siapa yang kita anggap dia yang akan membela kita? Ternyata dia yang paling menghancurkan kita. Pada hari ini dunia terasa begitu sunyi. Kamu menjalani hari-hari seperti biasa. Aku baik-baik saja, aku sehat, aku mampu. Padahal hati ini hancur. Aku bisa nangis kalau anak-anak udah berangkat sekolah. Aku bisa teriak kalau suamiku nggak ada di rumah. Padahal hancur, padahal sakit. Tapi kalau aku nangis di depan mereka, aku takut dihakimi. Aku takut dibilang lebay. Aku takut dibilang kamu nggak punya iman, kamu kurang sholat. Itulah kenapa luka ini aku genggam sendiri. Kasihan anak-anak, kasihan orang yang di sekeliling kita sedang menunggu pelukan kita. Boleh nangis daripada berpura-pura. Harus jujur, maka Allah akan jujur terhadap perasaan kita. Terus yang mulia aja, Rasulullah SAW. Kenapa kita selalu terlihat kuat? Kenapa kita harus selalu mampu? Kenapa kita harus terlihat bisa? Kalau capek, istirahat dulu, sayang. Kalau lelah, istirahat dulu, sayang.
kita sedang kehilangan zat. Kapan terakhir memeluk anak-anak kita? Hari ini. Kapan berterima kasih kepada anak-anak kita atas luka yang kita torehkan, atas luka yang kita jadikan pelampiasan anak-anak kita. Kapan terakhir minta maaf sama mereka? Maaf ya nak, mama banyak salahnya. Maaf ya nak, mama terlalu keras sama kamu. Bukan kamu yang bodoh, bukan kamu yang salah, tapi luka lama ikut bicara. Tapi memori masa lalu mama pernah dipukulin, pernah disiksa, pernah dicubit, ngikut ke kehidupan mama hari ini. Bagaimana anak mau nolongin kita kalau hari ini anak aja takut sama kita? Kenapa hari ini banyak LGBT, hari ini banyak pergaulan bebas? Karena di rumahnya mereka nggak ada yang meluk, karena di rumahnya nggak ada yang dengerin, karena di rumahnya baru aja dia salah, dia disiksa, dia dipukulin. Padahal mereka juga sama, baru kehidupan pertama mereka. Kenapa mereka bisa lebih nyaman? Kesalahan mereka diterima, tangisan mereka didengarkan. Makanya mereka lebih nyaman dengan pergaulan bebas. Makanya mereka lebih nyaman jadi korban pedofilia. Karena di rumahnya mereka nggak punya rumah. Karena di rumahnya mereka nggak punya figur yang memeluknya, yang mendengarkannya, yang memaklumi setiap prosesnya. Kalau bukan hari ini kita yang menerima kekurangan mereka, lantas mereka mau kepada siapa? Tahan, keluarkan. Semakin dalam tarikannya, semakin membawa kita ke tempat ternyaman kita. Semakin dalam tarikan nafasnya, semakin rapat mata kita. Silakan tutup matanya, tarik nafasnya cintaku. Semakin tenang, semakin nyaman, semakin damai. Sekarang terakhir tarik nafasnya. Aku ridho, aku mengizinkan perasaannya dan apapun yang hadir hari ini. Boleh akui marahnya, boleh akui lelahnya. Lelah karena apa? Lelah karena siapa? Bilang sama Allah, ya Allah aku capek, ya Allah aku lelah, ya Allah aku udah mentok, ya Allah. Perasaan apa yang muncul hari ini? Bilang sama Allah, ya Allah aku capek. Jadi anak perempuan itu capek. Jadi anak perempuan pertama itu capek. Jadi anak perempuan itu katanya nggak boleh nangis, ya Allah. Jadi anak perempuan itu katanya nggak
tidak ada tempatnya kasih ruang hari ini. Marah karena apa? Marah karena siapa? Sebagai ibu capek, sebagai istri capek. Di depan ada pasangan kita, mau bilang apa sama pasangan kita? Saya jadi istri yang gak didengarkan itu capek. Jadi istri yang gak dianggap itu capek. Kalau diuji ekonomi aku sanggup ya Allah. Tapi kalau diuji perasaan aku juga sakit ya Allah. Aku bertahan karena anak-anak ya Allah. Aku pengen mundur kasihan anak-anak. Tapi kalau aku tetap maju, aku yang tersiksa ya Allah. Aku yang sakit. Mau bilang apa sama pasangan kita? Kalau di rumah kita nggak boleh ngomong, di sini kamu boleh ngomong. Mau ngomong apa sama pasangan kita? Dari anggap itu capek, gak dihargain itu capek. Perasaan apa yang muncul hari ini? Izinkan perasaan itu. Mau nangis, mau marah, ini tempat kita hari ini. Tidak ada rasa takut hari ini. Perasaan apa yang muncul hari ini? Yang kita selalu berpura-pura, yang selalu kita dituntut untuk diam, yang keluhan kita tidak kita kasih ruang. Silakan mau ngomong apa sama pasangan kita? Kalau ngomong sama orangnya dibilang istri gak tahu diri kan? Di tempat ini boleh ngomong, boleh diungkapkan, tidak ada yang menghakimi kita, tidak ada rasa takut dalam diri kita. Perasaan apa lagi yang muncul hari ini? Penyesalan. Penyesalan apa yang hadir? Nyesel karena sering melampiasin sama anak. Ada yang perasaan nyesel karena sering mukulin anak. Siapa anak pertamanya panggil? Siapa anak pertama yang kita tuntut kuat terus? Siapa anak kedua yang kita sering cubit terus? Wahai anakku yang pertama, anakku yang kedua, anakku yang ketiga. Mana yang kemarin mama pukul, sini mama cium. Mana yang kemarin mama cubit, sini mama cium. Mana yang kemarin mama siksa kamu, sini mama peluk. Matanya berbinar-binar karena takut sama kita. Maafin mama nak, maafin mama sayang. Bukan kamu yang salah, bukan kamu yang bodoh, tapi luka lama ikut bicara. Mama pernah dipukulin dan itu sakit. Mama pernah dicubit dan itu sakit. Sekarang mama melakukan sama kamu, sini mama peluk.
Apa yang mau disampaikan kepada ibu? Ayah, aku kangen. Mama, dunia jahat sama aku, Papa, laki-laki itu nyakitin aku, aku hanya butuh ditolong. Aku hanya butuh didengarkan. Hari ini aku memaafkan mereka, ya Allah. Hari ini aku meridai mereka, ya Allah. Aku berdamai dengan diriku dan anak-anakku. Aku memaafkan ayah dan ibuku. Hari ini aku memaafkan perlakuan ayah dan ibuku di masa kecilku. Sekarang peluk dirinya seutuhnya. Kita sudah berterima kasih kepada anak kita. Kita sudah berterima kasih kepada pasangan kita. Kita sudah minta maaf kepada orang tua kita. Sekarang peluk dirinya. Kita berterima kasih dan minta maaf kepada diri sendiri. Wahai diriku, maaf ya, aku zalim sama kamu. Wahai mataku, kamu sebenarnya udah ngantuk ya, tapi aku memaksamu untuk tetap bangun memikirkan orang lain. Wahai tanganku, wahai hatiku, wahai kakiku, maaf aku zalim sama kamu. Kamu udah ngasih
semakin segar. Silakan Bismillahirrahmanirrahim. Menambahkanmu ada di hatiku, ada di hidupku, semuanya di seluruh dunia. Engkau yang paling aku cinta.
ingin dunia yang kau huni, jika tak ada tempatmu kembali, bawa lukamu biar aku obati. Tidakkah